Tiga. Oke, salam petik. Salam. Oke, ketemu lagi untuk review petik di minggu ini. Langsung aja review di Oke, dari gudang dulu silakan. Komitmen dari gudang memaksimalkan aktivitas seperti inbound dan outbound. Admin memaksimalkan volume ke cabang, subdis maupun CP Surabaya dan koordinasi ke tim PPC dan jemput pengirim pendoku maupun juga untuk stok dan office sudah dilakukan secara kontinual. Oke, untuk di traffic. Di traffic validasi data customer GTNT dan perbaikan isu terutama di internal. Oke. Oke, untuk yang di gudang, perusahaan packing kondisi itu yang dulu. Untuk aktivitas di gudang untuk packing sesuai waktunya, target waktu itu antara jam 22 sampai jam 23 telah terlaksana. Nggak ada yang tertinggal ya untuk packingannya ya. Packingan ya ada tapi istilahnya langsung terus selesaikan hari itu juga. Oke. Ini aktivitas pertama-nya. Untuk aktivitas inbound Outbound ya. inbound outbound Oke. untuk total perolehan armada 227 dengan karton 247.624 karton. Ya. Misalnya estimate-nya 38 armada ya. 38 armada Seperti itu ya. dengan 41.271. Ya. Oke, untuk yang di traffic. Di traffic untuk di minggu ini presentasinya di angka 88%, turun dari minggu kemarin. Itu di isu internalnya itu ada armada trouble dikirim marka Samitra itu Pak. Nah, terus waktu tak cukup ini di outlet GT Pak. Jadi habis di outlet itu jadi yang outlet lain tidak terkejar waktunya. Isu yang bikin jeblok ini ya, waktu tidak cukup ya berarti ya. Dan satu hari gantian driver cukup banyak. Ya. Dan juga mungkin masalah armada trouble ini mungkin harus selalu koordinasi ya dengan pengurus atau mungkin yang ditunjuk oleh vendor di sini. Intinya Tiga Raksa sewa armada ke vendor harus kadang ready untuk masalah ininya ready kirim lah, maksudnya sudah ready harus fit. Kalau misalnya mungkin ya fit harus diperhatikan juga untuk masalah servisnya, pemakaiannya dan juga maintenance-nya semua harus diinikan. Kalau misalnya mungkin sudah dikasih order, sudah dimuati kirim, ternyata armada rusak, efeknya kiriman kita yang tidak terkirim dan juga dari masalah ya mungkin harus koordinasi terus sama vendornya, terutama vendor pajak mitra itu ya. Oke, biar HRD tahu juga. Oke, Untuk di average revenue-nya untuk TAM di angka 97%, untuk GT di angka 87%, karena efek pembinaan di Indonesia sebelumnya. Untuk rincian catatan KAM besar di dasar masih standar produk. Untuk outlet di Permat di sini Porong ya cukup banyak kemarin. mungkin isu saya ini ya fokusnya mungkin di KAM ya. Tidak dalam umur produk ini seharusnya mungkin bisa langsung di action ya. Berarti teman-teman juga pun harus selalu reminder ke tim SR-nya atau mungkin ASC-nya ya. Karena tidak standar umur produk ini pun juga harus ada perbaikan dari teman-teman di sisi sales, karena
ini berhubungan komunikasi ke store. Jadi mereka yang lebih paham. Jadi kita kan melakukan ada PO, kita penuhi ya sesuai VIVO stok yang ada yang sudah kita. Masalah di sana ditolak ya karena mintanya ini, tapi sudah dikomunikasikan proses tapi tidak diinformasikan kita ya sama saja. Seharusnya isu untuk tidak standar umum produk ini seharusnya tidak muncul kalau ini jalan untuk dikomunikasikan, tergantung lagi dari BP2-nya. Jadi dari sisi logistik tetap kita lakukan untuk informasi dan juga reminder yang di Ringmo ya. Oke, Organisasi di internal covernya di angka 86,11%, di yang over di 300 over 4% kubik, di eksternalnya di angka 99%. Untuk penggunaan lokus di minggu ini untuk internal sudah memakai semua 100%, konsultasinya ada 32 tas dengan komplainnya average-nya 97%, rasanya 3% dari plan minggu ini. kalau bisa on-call bisa dipakai lokus tambah lebih bagus. On-call super cool Iya, super cool bisa. Tapi on-call kita yang kayak sana yang gone DNS itu, kalau misalnya kita bisa maintenance berarti ya just betul berarti. Ini opportunity untuk bisa dapat 100% Pak. Meskipun sepele, tapi manfaatnya itu bisa. Ya, harus bisa. Oke, dari admin. Untuk sebelah PJP Surabaya untuk penyampaian KAM itu angka DPOP-nya 47,3%, Ya. masih ada gap 52,7, kemudian di outlet untuk yang DC 69,5%, masih ada gap 30,5%. Secara keseluruhan untuk PJP Surabaya masih di angka 60,8%, gapnya 39,3%. Oke, reasonnya Pak. Untuk reason SO dan POD, untuk reason SO nya itu kebanyakan masih di cancel operasi tinggi sama di pending POD. Untuk yang masih operasi tinggi itu masih kebanyakan tetap di outletnya Wahana di Makmur, yang kebanyakan di produk Asia. Dan untuk yang di KAM itu masih ada yang open sesuai dengan tanggal kirim Kredit sama ya. yang OD. Iya. Kemudian yang CFO. Oke. Oke, untuk yang Reason OS basis kayunya untuk yang di situ outlet itu kebanyakan di discuss yang hari ini mungkin sudah injek sama mana tim bodoh umum tapi masih dalam perjalanan OTW. Kemudian untuk yang di KAM itu yang Samyang juga untuk stoknya masih belum optimal ya. Iya, untuk pemenuhan kan Pak. Ya, saya info untuk Samyang kemarin itu ada problem Pak. Dari kena jalur merah. Jadi jalur merah itu dipermasalahkan untuk packaging atau mungkin ya bukan. Jadi yang dulu kan Hiosnya itu mempermasalahkan. Dan saya mempermasalahkan karena jadi kan Samyang dipisah Indonesia dipisah antara ya. sama Samyang. Makanya masih jalur merah. Jadi waktu ya tuntutannya kalau kon itu ya diku ya sebenarnya masih dalam inilah. Oke, untuk DP alokasi cabang dan alokasi cabang untuk yang sudah terdeliver ini 73% sampai minggu ini, yang masih kita onboardkan 7%. Notifikasi itu ada di Balikpapan 3%, ada 31 jemaah. Kita masih perlu lagi ke TMPC ya. untuk penambahan untuk Balikpapan ini. Dan yang di rejection 8%.
Ya, masih ada on order 20% dari yang 22 karton ini menuju sudah Ada ya. Oke. Untuk logo Subdis secara keseluruhan itu untuk kurvanya ada di 51%. Ini masih dalam minggu kemarin. Ya. Ini untuk yang untuk Maret aja itu sesuai dengan perilis yang di perilisan Jepang kita sudah jalankan. Kecuali untuk Aditya sama Manuari itu masih belum bisa optimal Pak untuk stokannya sama dia harus stok sama order dulu. Jadi misalkan kalau dia mau iya sesuai dengan permintaannya owner 1 karton 2 karton pun kalau memang dia kurang dia nggak mau. Kalau di Aditya di Manuari jadi masih ini untuk MPN-nya memang 3 kontainer Ya. limitnya memang gede 3 kontainer. Komennya orang Surabaya kalau Pak Istarjo itu Pak. Ya. Permintaannya harus menyesuaikan dengan Orang order ini Surabaya. Pak. Jadi kalau Orang misalkan Surabaya oleh Pak Istarjo. itu Pak. Oke. Ini stand ini. Hah? Orang stand di sini. Oke, top 10-nya Pak. Untuk OS, Cabang dan Subdis itu kita gabungan jadi satu. Ya. Untuk yang di Danon itu ada satu madu yang masih masih yang 2.0 sama yang satu panas sama madu. Ya. Itu sebenarnya kita sudah habiskan untuk stoknya, tapi ordernya masih muncul ya. banyak Ya. di Robo Subdis itu Pak. Ya, Tapi ya. Robo Subdis sudah dialokasikan sama Ya. IPC Ya. itu yang 2.1. Ya. Ada yang komben tetap di Whiskas, di Mars itu masih banyak yang OS 0 masih stoknya. Oke, tadi itu yang OS kebutuhan website di Subdis ya, Bi, ya, yang banyak yang Iya, pesan. banyak kosong di Subdis. Oke, stoknya rutin, oke. Dan Untuk stok NED karyawan berapa? untuk diskon karyawan sebanyak 411 karton 323 pieces dengan value 72.106.676 rupiah. Untuk diskon outlet ada 2.854 karton 631 pieces dengan value 559.958.762. Untuk NED UPB ada 242 karton 260 pieces dengan value 111.167.521. Ya. Ini gambaran kerugian dari perusahaan yang produk yang tidak bisa dijual oleh tim SAS, jadi ED, jadi BB, akhirnya wish-nya di 111 juta. Ini yang mungkin harus dibuat program sama ya, dan juga yang penting dari tim gudang eksekusinya jangan sampai ada kesalahan untuk pengambilan ED-nya yang dikasih harus melakukan pemberatan FIFO. Kalaupun juga tidak FIFO harus ada informasi terkait atau mungkin koordinasi dulu ke tim HO ya. Ini dikirim balik akhirnya jadi putih ya. Nah, nanti akan jadi pertanyaan di akhir tahun nanti sama ini. Saya nanti jawabannya saya tidak tahu. Oke, aku pasti. Untuk akupansi persentase 92,61%. Ya. Untuk hasil stoknya Untuk hasil stok 271.484 karton. stok paling banyak berarti Esa Pak ya. Esa. Oke, kopi kenangan kabarnya gimana kok nggak keluar? Iya, kopi kenangan itu kalau datang barengan keluarnya sedikit-sedikit. Oh, iya. Susah orang nggak banyak minum kopi, ngopi pentok aja jangan.
Ayo update verifikasi toko. Verifikasi outlet untuk yang masih proses update di GP itu prosesnya masih di angka 72%. Masih dilakukan bertahap untuk verifikasinya. Target tahun ini sudah 100% untuk verifikasinya. Oke. Untuk yang toko siluman yang memang nggak aktif sebesar itu berarti ya. Ya 41% kalau dilihat presentasinya dari toko aktif yang kita tim Bit IT gitu. Hebat ya. Siluman mantap. Oke, untuk komitmen minggu depan, Komitmen untuk dari gudang memaksimalkan aktivitas eksekusi inbound dan outbound, menata ulang kategori produk non-food dan food. Oke, di admin. Untuk di admin masih memaksimalkan volume ke cabang, Sabdis maupun Cipu Surabaya, dan tetap berkoordinasi dengan UPC dan seluruh pengirim untuk stok yang progres. Di traffic. Jadi update ini untuk verifikasi data customer GTNT Ya. terus dan kita perbaikan isu terutama yang internal. Ya, untuk waktu tidak cukup tinggi itu merasakan ya. Jadi aspeknya banyak, mulai data waktu buka jam buka tutupnya toko, validasi tokonya juga, alamat, dan juga apakah toko itu memang ono opo enggak, itu juga harus mungkin Order yang benar perlu harus dipikirkan juga. Verifikasi. Ya, jadi percuma harus dipikir disiapno budal ngantri bensin dibuka no bensin BBM nang kono blada langka ono toko ini atau mungkin ini tak terkirim ya rugi lah ya. Jadi harus mungkin karena biaya kos yang paling tinggi adalah mungkin pengiriman ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kodik. Salam.